Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami mahasiswa UIN Syed Ali Rahmatullah, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, semester 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait jurnal yang ditugaskan kepada kami, dan juga sebelum kami menjelaskan, alangkah lebih baiknya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Maftuh. Lalu saya Kiki Nurmilah Sari. Saya Sekar Natasha Rosida. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan jurnal yang berjudul yaitu pengaruh adanya lawan kotak kosong pada pemilihan Bupati Kediri tahun 2020. Kenapa kami mengangkat judul seperti itu? Karena dengan latar belakang adanya krisis demokrasi di dalam partai politik nampaknya terjadi pada pemilihan Bupati tahun 2020 ini di Kabupaten Kediri. Terlepas dari dinasti politik atau politik dinasti yang telah terjadi selama bertahun-tahun di Kabupaten Kediri, nampaknya partai politik belum belajar bagaimana mengatasi sistem politik dinasti ini, sehingga menyebabkan adanya paslon tunggal dalam pemilihan bupati tahun 2020 kemarin. Untuk itu kami mengangkat 3 pokok rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kondisi internal partai politik di Kabupaten Kediri sehingga menyebabkan adanya hanya satu paslon saja melawan kotak kosong. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh adanya kotak kosong ini terhadap pemilih gitu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana tingkat partisipasi dari parpol untuk mengusung kader. Nah, untuk itu langsung saja saya akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana kondisi internal partai politik di Kabupaten Kediri sehingga menyebabkan hanya adanya satu paslon melawan kotak kosong. Untuk itu yang pertama adalah kami rasa dari beberapa literatur yang kami baca. Yang pertama adalah komunikasi politik yang belum tuntas, dan juga komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas daripada karakteristik parpol itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu lobby politik. Berdasarkan analisa dari kelompok kami, nampaknya pada proses ini partai politik di Kabupaten Kediri, utamanya ketika hanya adanya paslon tunggal, kemungkinan terjadinya proses kaderisasi dan juga proses lobby politik yang gagal dan juga mungkin belum tuntas, mengingat bahwa dinasti politik mungkin masih terngiang-ngiang dan juga masih mempengaruhi psikologi daripada elit partai tersebut. Baiklah, untuk rumusan masalah yang kedua yaitu terkait dengan kondisi internal tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua, terkait rumusan masalah yang kedua akan dijelaskan oleh Sekar Natasha Rosida. Kepada Sekar Natasha Rosida saya persilahkan. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu pengaruh kotak kosong bagi pemilih. Di daerah tertentu sangat mungkin calon tunggal sengaja diskenariokan. Banyak analisa tentang mengapa sangat mungkin calon tunggal. Salah satunya adalah beratnya syarat percalonan, yaitu bagi partai politik atau gabungan partai politik yang harus memiliki 20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah dalam pemilu DPRD. Beberapa kondisi yang memungkinkan pemilihan calon kepada daerah hanya diikuti oleh satu paslon saja, karena hanya ada calon yang mendaftarkan meski telah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Terdapat beberapa calon yang mendaftar, namun hanya ada satu calon yang memenuhi syarat.
Sejak penetapan pasangan calon sampai dimulai masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Partai politik tidak mengusulkan, namun calon tidak memenuhi syarat sehingga hanya menyisakan satu pasangan calon. Sejak dimulai masa kampanye sampai hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Partai politik tidak mengusulkan calon-calon pengganti tidak memenuhi syarat. Terdapat pasangan calon yang mendapatkan sanksi pembatalan sebagai peserta yang mengakibatkan hanya terdapat satu paslon. Lobi politik yang gagal dilakukan oleh partai politik pengusung sehingga merasa tidak mempunyai dukungan. Terima kasih. Selanjutnya, rumusan masalah ketiga dilanjutkan oleh Saudari Kiki Nurmilasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat partisipasi partai politik dalam mengusung kader. Pertama, kader merupakan hasil dari pengkaderisasian yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Yang kedua, kader di dalam suatu partai politik menentukan dari daya jual partai politik di masyarakat. Fungsi partai politik sebagai cerminan rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintah atau penguasa terbilang sangat lemah, sehingga menimbulkan polemik ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Performa partai politik yang demikian krusial menyebabkan melemahnya peran dan fungsinya sebagai lembaga atau organisasi negara. Ada dua persoalan yang penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi dan terutama dikhususkan untuk kaum muda. Ini merupakan pendidikan di mana peran tersebut terabaikan. Karena kader-kader partai inilah yang nantinya akan menjalankan tugas-tugas badan negara, jadi kalau kader tidak mempunyai wawasan yang luas dalam semua bidang termasuk ilmu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional, maka partai politik ini akan gagal mengendalikan negara. Karena itu, partai harus mempunyai kader-kader intelektual yang mempunyai wawasan pemikiran yang cukup luas maupun baik nasional maupun internasional. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada faktor yang berasal dari internal dan juga faktor yang berasal dari eksternal, sehingga menyebabkan partai politik enggan untuk mengusulkan atau menduetkan kadernya di dalam kancah Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. Salah satu yang menjadi persoalan kita bersama adalah yang sudah dibahas tadi mengenai lobi politik dan juga terkait dengan proses kaderisasi di partai politik sendiri. Kadang partai politik pun lupa akan tujuannya, sehingga proses daripada kader-kader ini untuk mendapatkan suara ataupun mendapatkan haknya maju di kancah pemilu kada menjadi terbebani. Mengingat perkataan Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sekian presentasi dari kami. Saya Muhammad Maftuh. Saya Kiki Nurmilasari. Saya Sekar Natasha Rosida. Kami pamit undur diri. Selamat menonton. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.